Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya
kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan. Karena rahmat dan anugerahnya yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Buktinya kita ada sampai saat ini. Sehat, kuat, dan masih bernafas. Terlebih lagi, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, siapkan hati kita untuk terima lawatan Tuhan pagi hari ini dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang padaku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan
yang paling meriah bagi setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa setiap pujian, pengagungan yang terbaik dari hidup kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami alaskan ibadah pagi hari ini, biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Panggil Dia Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu,
kemuliaan. Haleluya. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami, kami naikkan pujian bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu, pencipta segala yang ada. Segalanya untuk hormat dan kemuliaan namamu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sambil mengangkat tangan kita nyanyikan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhanku, terpujilah Yesusku, atas setiap perbuatanmu, atas setiap kedahsyatanmu. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang layak disembah, yang layak ditinggikan selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan namanya. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di tempat ini seperti di surga. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Kami rindu Engkau, kami haus dan lapar akan pribadi-Mu. Haleluya. Irabasyana manananamo. Haleluya. Mari umat Tuhan segenap ciptaannya, sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, naikkan mazmur yang baru bagi Dia. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, Engkau selalu ada bagi kami, tak pernah tinggalkan.
haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang melepaskan setiap kami Tuhan dari kutuk dosa, dari belenggu-belenggu. Kami adalah umat yang dibebaskan. Kami adalah umat yang terpilih. Kami adalah umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih atas segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Biar seluruh hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan sepanjang hidup kami hanya nama Yesus yang kami agung-agungkan. Hanya nama Yesus yang kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Amin, amin. Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya, yang berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selama, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Oh, yang berkuasa selamanya. Oh, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yes Lord, yes Lord. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekalah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah bersama Allah, ya Allah bersama Allah, ya Allah lepaskan kuasa-Mu, limpahkan anugerah-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Lawat setiap kami,
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, dengan urapan-Mu Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Damailah bangsaku, damailah bangsaku. Salom dari Tuhan turun atas bangsa kami. Sebab tanpa salom daripada Tuhan, bangsa ini akan kacau. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu bagi bangsa Indonesia. Kami memberkati pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet maju sampai kepala daerah, terendah semua Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi mereka, biar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau, dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa memberkati perekonomian bangsa Indonesia, biar perekonomian bangsa Indonesia tetap stabil, bahkan semakin meningkat hingga masyarakatnya makmur karena diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami percaya Tuhan sebagai garda terdepan penjaga keamanan bangsa ini, TNI dan Polri telah diberkati oleh Tuhan, telah diberikan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dengan para wakil gembala yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK9, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala, Ibu Linda Tuhan. Kami taruhkan semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Mereka mulia di dalam Engkau Tuhan. Biar kemuliaan-Mu terpancar dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi untuk menyatakan kabar baik-Mu. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan keluarga mereka. Dan setiap penggembalaan mereka Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja di GBI House of Glory Ambon, bahkan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya kami ada di tempat ini karena berkat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau pakai terus setiap kami. Tidak ada seorang pun Tuhan berdiam diri dalam kerajaan-Mu. Semuanya berfungsi untuk menyampaikan kabar baik bagi kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah pekerjaan usaha, diberkatilah keluarga kami, biar kami tetap menjadi terang dan garam-Mu di kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami syukuri untuk setiap persembahan yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Persembahan syukur, persembahan diakonia maupun perpuluhan milik-Mu Tuhan, kami kembalikan dengan ucapan syukur. Dan kami tahu pada saat kami memberi dengan ucapan syukur, kami akan pulang dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, kami memberi karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Ada mujizat bagi setiap kita, amin. Tanda mujizat kita ada sampai saat ini. Kuat berdiri bahkan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sebelumnya ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang.
biasa. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Sebelum dunia Kuasamu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang Menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku Yes, luar biasa. Berkuatan berheran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. sama-sama katakan Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. luar biasa. Kekuatan-Mu heran, dulu sekarang Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Berkuatan-Mu dulu sekarang selamanya. sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu dalam Serukan hidupku penuh mujizat. serukan Hidupku penuh mujizat. yang mengalami mujizat Tuhan sepanjang hidupnya. Nyanyikan sekali lagi. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Amin. Setiap kita mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Dan kami mau bangkit. Kami berseru. Yesuslah satu-satunya Tuhan. Tidak ada nama lain. Nyanyikan bersama. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, suka nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari umat Tuhan, jemaat HLG, bangkit serukan. Bangkit, suka nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Siapa lompat? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya Di antara segala bangsa. segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatan Yang sungguh ajaib. yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 hancurkan musuh. Haleluya. Amin. Setiap pekerjaan musuh dihancurkan. Amin. Oleh siapa? Oleh setiap kita. Karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Umat-umat Tuhan. Jemaat Haugi adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya
ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan, kau sungguh besar, kuasa-Mu sungguh ajaib. ini pujian kami bagimu Tuhan. Tiada hentinya, Henti-hentinya kami mengalami setiap karya-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. kau ajaib. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian dari awal. Katakan, Tuhan, kau haleluya, karya-Mu sungguh ajaib. Yes Lord, amin, amin, amin. Ku mau selalu dengar setiap pujian umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan sekali lagi. mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di sekali lagi mata-Mu. Tuhan nyanyikan. Ku mau selalu, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku
bersyukur ya Tuhan. Kami ada di awal bulan ini. Kami ada di awal minggu ini. Inilah yang dapat kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ucapan syukur kami. Kami bersyukur bukan karena keadaan kami. Tetapi kami bersyukur karena kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwa selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami boleh memberkati Engkau ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami itu boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan bahwa saat ini kami dapat duduk tenang Tuhan. Karena roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari apa yang dari dalam dunia ini Tuhan. Kami buka, kami bawa telinga kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengurapi kami. Karena roh Tuhan ada pada kami. Sehingga setiap kami itu mampu untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kami. Dan sebagaimana ada tertulis bahwa kerajaan-Mu bukanlah mengenai perkataan saja. Tetapi ada kuasa, ada mujizat, ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan waktu kami datang. Karena di tempat ini kami mengalami Tuhan. Karena di tempat ini kami terima terobosan. Karena di tempat ini kami terima mujizat. Karena di tempat ini kami terima kekuatan yang baru. Karena di tempat ini kami menerima jawaban doa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari nyatakan pribadi-Mu. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom semuanya. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh pujian penyembahan, oleh tim HOG di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Selalu terberkati ada di tempat ini. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus, juga buat Bapak Ibu Gembala, buat keluarga besar HOG di tempat ini yang sudah mengundang saya dan mempercayakan saya untuk menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu excited buat firman Tuhan? Amin ya, kita semangat untuk menyambut firman Tuhan ya. Karena saya percaya apapun yang akan kita lalui di bulan ini, apapun yang kita lalui di minggu ini, kita percaya bahwa firman Tuhan selalu sanggup menerangi jalan-jalan kita. Firman Tuhan selalu sanggup menuntun jalan-jalan kita. Amin, bilang kiri kanannya Tuhan Yesus dahsyat. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang bersyukur atau give thanks ya. Nah, saya mau bilang kata bersyukur atau kata give thanks adalah sebuah kata yang sudah biasa kita dengar. Betul ya? Kalau kita lagi ngalamin masalah, kalau kita lagi kena sakit penyakit gitu ya, kita ketemu Bapak Gembala, kita ketemu hamba Tuhan, kita disuruh ngapain? Bersyukur ya. Bahkan waktu kita dikhianati, waktu kita kehilangan atau apapun itu ya, kita disuruh ngapain? Bersyukur. Sehingga kata bersyukur itu menjadi hal yang sangat biasa di dalam kekristenan. Ya, tetapi saya mau katakan di balik kata bersyukur itu ada sesuatu yang luar biasa. Saya percaya iblis gak takut sama orang-orang Kristen yang cuma rajin pergi ke gereja, cuma rajin pelayanan, tetapi dia takut sama orang Kristen yang mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Amin. Oleh karena itu biarlah setiap kita hari ini kita mau belajar sekali lagi tentang bersyukur. Ini adalah hasil perunungan saya. Mami saya masuk rumah sakit selama 1 bulan dan 3 bulan yang lalu beliau meninggal dunia. Dan kata bersyukur ini menjadi rema buat saya. Saya renungkan, saya pelajari tentang bersyukur. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya dipercaya untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya gak mau cuma khotbah doang, tapi saya gak mengalami apa yang saya khotbahkan. Dan ada satu kata yang Tuhan taruh di dalam hati saya, bersyukur olah. Bersyukur.
dalam keadaan mami yang demikian ya. Tuhan ajar saya untuk bersyukur. Nah oleh karena itu saya belajar, saya cari tahu tentang kata bersyukur. Yuk kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan banyak membuka ayat firman Tuhan. Bapak Ibu kalau gak sempat catat atau gak sempat buka boleh difoto. Terima kasih untuk tim multimedia yang selalu luar biasa. Ya backup saya, support saya. Ya biar kita bisa baca ya supaya seperti kemarin sore saya di youth. Saya katakan kita perlu mengenal firman Tuhan. Karena waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia perlawanannya cuma satu. Dia katakan apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Kalau kita lihat kata give thanks atau bersyukur, give thanks tepatnya, itu ada 76 kali kata give thanks ditulis di dalam Alkitab. Ya, ada 76 kali. Artinya saya percaya bersyukur itu penting. Bilang kiri kanannya penting ya untuk kita bersyukur. Nah, kalau di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Artinya bukan cuma hal-hal tertentu, hal-hal yang enak aja, hal-hal yang baik saja. Bersyukur kalau sudah mendapatkan sesuatu, tapi bahkan waktu kita belum mendapatkan sesuatu, firman Tuhan katakan dalam segala hal, saudara dan saya harus bersyukur. Nah, saya mau katakan bersyukur atas apa yang kita punya, bukan atas apa yang kita mau. Betul? Orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia. Bukan orang yang berbahagia yang bersyukur. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia. Saya percaya ada begitu banyak perkara di dalam hidup kita untuk membuat kita dapat bersyukur. Kalau saya boleh bilang, be kreatif waktu mau bersyukur. Jadi pribadi yang kreatif di dalam bersyukur. Ada banyak perkara yang dapat kita bersyukuri. Tuhan, terima kasih bangun badan sehat. Tuhan, terima kasih walaupun lagi hujan tapi saya bisa datang ke gereja adem udaranya. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Sekali lagi bilang kiri kanannya kreatif di dalam bersyukur. Karena ada banyak perkara di dalam hidup kita yang dapat kita syukuri. Ya, dan di sini dikatakan di dalam firman Tuhan dalam segala hal. Ini yang saya highlight dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang pertama adalah dalam segala hal, ya. Jadi ada banyak perkara di mana kita bisa bersyukur dan bahkan lebih tepatnya segala perkara kita harus bersyukur. Baik itu di dalam kekurangan, baik itu di dalam kehilangan, di dalam kesedihan. Firman Tuhan ajarkan kita untuk apa? Bersyukur. Dan di sini dikatakan sebab kenapa kita harus bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Di sini dibilang begini, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, sampai sini dulu. Yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita disuruh mengucap syukur di dalam segala perkara karena inilah yang dikehendaki, yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan di dalam hidup setiap kita. Apa tadi? Bersyukur. Nah, bicara tentang kehendak Tuhan. Banyak kita mencari kehendak Tuhan. Saya percaya, saya pernah sampaikan di tempat ini. Anak saya 3 orang laki-laki. Waktu masih kecil, kehendak saya dan suami saya, peraturan kami di rumah, anak-anak itu harus sikat gigi sebelum tidur. Walaupun seringkali mereka marah karena mereka sudah mengantuk. Tetapi saya sama suami selalu tetapkan, ini yang mama sama papa mau, sikat gigi.
Dan waktu mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh saya dan suami. Kalau sekarang anak saya yang paling tua umurnya 30 tahun. Dan kalau sekarang di umur mereka yang sudah masuk dewasa, saudara ya. Itu anak-anak saya jarang sekali pergi ke dokter gigi. Kenapa? Karena giginya bagus-bagus. Jadi kalau saya sebagai orang tua menghendaki sesuatu dilakukan oleh anak saya, itu bukan buat saya, tetapi buat kebaikan anak-anak saya. Dan saya percaya demikian pula Tuhan. Waktu Dia menghendaki saudara dan saya melakukan sesuatu, itu bukan untuk Dia. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi kalau Dia menghendaki saudara dan saya melakukan sesuatu yang Dia perintahkan, lihat kiri kanannya dan bilang, itu untuk kita. Itu untuk kebaikan kita. Dan bahkan firman Tuhan katakan kalau tadi Yesus loh yang berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Bapak Ibu, kita makan untuk apa? Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Setuju nggak? Ada orang ya yang saking duitnya banyak, oh saya hidup untuk makan. Tetapi kita makan untuk hidup, betul? Bapak Ibu makan untuk apa? Ya kita makan supaya kita hidup, supaya kita kuat, supaya kita sehat. Dengan arti kata lain, waktu kita makan, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, ada kehidupan, ada kekuatan, ada kesehatan, ada pertumbuhan di dalam hidup setiap kita. Amin. Lihat kiri kanannya dan katakan, lakukan kehendak Tuhan. Karena di balik kehendak Tuhan ada kekuatan, ada kehidupan, ada kesehatan, ada pertumbuhan waktu kita melakukan kehendaknya. Dan tadi dikatakan ya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12, saya nggak akan bacain, Bapak Ibu boleh foto dan boleh catat ya. Kolose 1 ayat 9 sampai 12 saya rangkum aja dari ayat-ayat ini. Di situ dikatakan bahwa mengerti kehendak Tuhan menghasilkan buah bagi pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dikuatkan dalam kekuatan kuasa kemuliaannya. Sehingga saudara dan saya dapat menanggung segala sesuatu ya, dan dengan tekun dan sabar, dan apa? Dan dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan begini, jangan biarkan yang kita tidak tahu menghentikan atau membuat setiap kita itu tidak melakukan yang kita tahu. Seringkali kita nggak ngerti kenapa si A kok hamba Tuhan, tapi kena penyakit ini. Kenapa saya sudah melakukan ini, saya sudah di dalam Tuhan, kenapa kok saya harus melewati ini. Saudara, jangan biarkan hal yang kita tidak tahu itu menghentikan atau membatasi hal yang kita tahu. Yang kita tahu, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Sekalipun banyak perkara kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita mau bersyukur, karena kita tahu God is for us and not against us. Karena kita tahu Dia Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kita. Tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah rancangan kita di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun firman Tuhan katakan pohon ara tidak berbuah, kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara ya. Saudara, biarlah kebenaran, nah ini ya kan, the truth will set you free. Tapi waktu saya renungkan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Waktu saya renungkan saudara, kebenaran yang kita tahu itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi saya percaya kebenaran yang kita tahu itulah yang akan memerdekakan setiap kita.
Boleh bilang kiri kanannya dan berkata, baca Alkitab dan renungkan. Amin. Karena itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Ada sebuah pujian yang berkata, segala perkara, boleh bantu Ayu? Pujian ini berkata begini. Perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi yang mau percaya dan bersyukur katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Ya. Tadi lagunya juga ada katakan di dalam Dia. Dan firman Tuhan juga katakan ya, karena sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus ya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa itu? 1 Korintus 6 ayat 17. Bilang begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya saudara dan saya yang sudah lahir baru, di mana Yesus berkata, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Dia ada waktu engkau ada dalam lembah kekelaman. Dia ada waktu engkau ada di dalam puncak kesuksesanmu. Dia ada di dalam saudara dan saya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan yang lebih lagi, yang luar biasa, firman Tuhan katakan di dalam Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Saya banyak buka firman ya saudara ya. Biar bukan khotbah saya tetapi firman Tuhan yang berkhotbah buat setiap kita. Kolose 2 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Wow. Sebab di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu, lihat kiri kanannya katakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya seluruh kepenuhan Bapa, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Dan buat setiap kita yang lahir baru, seluruh kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan Kristus ada di dalam saudara dan saya. Oleh karena itu buat setiap kita yang mengerti, buat setiap kita yang percaya, lihat kiri kanannya dan berkata, you are unstoppable. Wow. Amin. Gak ada yang mustahil buat kita. Karena apa? Seluruh kepenuhan Allah itu tinggal ada di dalam Dia, ada di dalam kita. Saudara, saya percaya kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam dia? Tinggal di dalam kita. Saya percaya Dia bergerak melalui kita. Dia berkata-kata, Dia bertindak, Dia merespon melalui kita. Boleh bilang lagi kiri kanannya, hidupmu bukan tentang engkau, hidupmu tentang Tuhan. Wow. Amin. Hidup kita tentang Tuhan. Amin saudara. Jadi saya mau katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Ya, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 4b tadi kita sudah bawa di dalam doa. Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu saudara, saya percaya, that's why kenapa Tuhan katakan mengucap syukurlah
dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, apapun yang kau hadapi di dalam dunia ini, Tuhan mau bilang gini, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kamu, karena kepenuhanku, karena kepenuhan Allah itu ada di dalam kamu. Sehingga apapun yang kau hadapi, buat engkau dan aku, kata Tuhan, nothing is impossible. Amin. Boleh lihat wajah-wajah kiri kanannya, bilang begini, yang di dalam kamu itu luar biasa. Kitanya nggak ngeh aja, tahu bahasa Jerman nggak ngeh aja. Tetapi sesungguhnya di dalam kita itu ada yang luar biasa dan Tuhan mau itu dimanifestasikan melalui kehidupan setiap kita. Nah, saya mau katakan seringkali sebagai orang Kristen, saudara ya, kita tidak dapat melihat apa yang kita mau lihat. Ya, kenapa? Karena kita tidak memperkatakan apa yang kita mau lihat. Kita memperkatakan apa yang kita lihat. Yang kita lihat apa? Jelek, buruk, nggak makin baik, ya, nggak ada kemajuan. Kita memperkatakan apa yang kita lihat. Kita tidak memperkatakan apa yang kita mau lihat. That's why saya percaya Tuhan ajarin setiap kita untuk apa? Mengucap syukur di dalam segala perkara. Ya, bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kita nggak bersyukur seperti ini, Tuhan, terima kasih ya buat penyakit saya. Tuhan, terima kasih ya teman saya khianatin saya. Enggak. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6-7. Itu berbicara tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Jadi saya mau bukakan nih saudara ya, kita mau belajar sama-sama kenapa kita Tuhan suruh bersyukur. Kita disuruh bersyukur oleh karena kepenuhan kealahannya itu sudah ada di dalam kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, saudara, gak ada yang lebih besar daripada apa yang ada di dalam kita. Ya, firman Tuhan katakan di sini Kolose 2 ayat 6-7, biarlah hidup kita tetap di dalam Dia, di dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu, seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kehadiran Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Amin. Kehadiran Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Tetapi herannya banyak orang yang berkata begini, WL-nya tadi bagus ya, berasa hadirat Tuhannya. Tapi kalau WL yang satu nggak ada hadirat Tuhan, nggak ngangkat, bisa ngomong begitu. Artinya sekalipun kehadiran Tuhan sudah ada di dalam hidup kita yang percaya, orang percaya, tapi belum tentu semua orang itu bisa experience His presence. Sekalipun kehadiran Tuhan itu sudah ada di dalam hidup kita, tetapi tidak semua orang dapat mengalami manifestasi hadiratnya di dalam kehidupannya. Setuju? Bapak Ibu, saya hadir di Mall Ambon Plaza, betul? Tapi nggak semua orang yang ada di Ambon Plaza bisa menikmati hadirat saya. Setuju? Sekalipun saya hadir di Ambon Plaza. Tetapi mereka yang ada bersama-sama dengan saya di gereja House of Glory, mereka bisa ngalamin, mereka bisa menikmati, bisa salaman, ntar bisa foto bareng, bisa ngobrol. Mereka bisa ngalamin hadirat saya. Nangkep ya, kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan itu dua hal yang berbeda ya. Sehingga banyak orang bisa berkata, saya gak berasa hadirat Tuhan. Nah kalau kita perhatikan di Taman Getsemani ya, firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu sampai keringetnya itu keluar darah. Ya, ada bulir-bulir darah. Siapa di sini yang dokter? Itu menurut ilmu kedokteran tuh katanya stres tingkat tinggi sampai keringetnya tuh ada butiran-butiran darah. Kenapa Yesus begitu stres waktu dia ada di Taman Getsemani? Dulu saya pikir Yesus stres mau disalib, Yesus takut mau dipukul, Yesus takut mau ditelanjangi, Yesus takut mau dihina. Tetapi setelah saya mengerti firman Tuhan ini,
apa yang menjadi ketakutan dan kegentaran Yesus. Yang menjadi ketakutan dan kegentaran Yesus adalah di atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Yaitu waktu apa? Waktu Allahnya, waktu kehadiran Tuhan, waktu hadirat Tuhan meninggalkan dia. Daud berkata, segala sesuatunya boleh diambil daripadaku, asal jangan rohmu, asal jangan hadiratmu. Bapak Ibu, kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita itu seperti ikan yang kodratnya hidupnya di air. Kita ini sebagai ciptaan Tuhan, kita tuh kodratnya ada di dalam hadirat Tuhan. Bilang kiri kanannya kita butuh Tuhan. Apalagi kita hidup di dalam fallen world. Apalagi kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kecurangan. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan sakit penyakit. Bilang lagi kiri kanannya, makanya kamu perlu Tuhan. Makanya kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya mau katakan banyak orang tidak dapat menikmati hadiratnya karena tidak mengucap syukur. Kehadiran Tuhan ada di dalam hidup anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Tetapi kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru tidak bisa menikmati hadiratnya? Saudara, karena mereka gak mau bersyukur. Yuk baca Roma 1 ayat 21. Firman Tuhan bilang begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Atau apa? Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Apa? Pikiran mereka menjadi sia-sia. Yang enggak-enggak aja yang dipikirin. Padahal firman Tuhan ada tertulis, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang rohani. Pikirkanlah perkara-perkara yang super natural. Betul, pikirkanlah segala yang baik. Tetapi orang yang gak bisa mengucap syukur, orang yang gak mau mengucap syukur, pikirannya suka yang enggak-enggak. Suka asumsi sendiri. Misalnya, oh Bapak Gembala tadi kok gak bilang shalom ya sama saya. Padahal tadi mata udah ketemu mata. Tapi kok Bapak Gembala diam aja gak bilang shalom. Jangan-jangan dia marah nih sama saya. Waduh, apa ketahuan ya saya kemarin ini saya melakukan hal yang gak baik. Pikirannya asumsi sendiri. Pikirannya sia-sia. Tapi biarlah sebelum pikiran ini melayang kemana-mana, belajar untuk disiplin. Ngapain? Ngucap syukur. Segala yang baik, yang mulia, yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa Bapak Ibu waktu datang ke gereja, kok kayaknya ada kekuatan, kok kayaknya ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Padahal masalahnya masih ada. Tetapi kenapa waktu kita berkumpul bersama-sama di gereja, memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan tuh ada kekuatan. Yaitu karena kita bersyukur. Tapi ada yang dapat kekuatan yang sampai nangis, sampai lompat-lompat, sampai merem-merem mata. Ada yang tepuk tangan aja gak kena. Lihat kiri kanannya bilang begini, kalau WL suruh nyanyi, ayo ikut nyanyi. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Jangan nyanyi dalam hati saudara. Bilang kiri kanannya, kalau nyanyi bunyi. Karena waktu engkau nyanyi bunyi, engkau tidak sedang memberkati orang di kiri kananmu. Karena waktu engkau nyanyi bunyi, firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Waktu engkau bernyanyi, telingamu mendengar. Betul, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tepok kiri kanannya bilang kalau nyanyi bunyi. Amin. Itu bukan buat siapa-siapa. Itu buat siapa? Buat kita. Dan waktu kita bernyanyi, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita bersyukur kepada Tuhan,
Tuhan menyatakan hadiratnya di dalam hidup setiap kita. Sehingga yang namanya kesembuhan, yang namanya mujizat, yang namanya kekuatan, yang namanya terobosan. Bilang kiri kanannya biasa. Amin. Firman Tuhan katakan Mazmur 133. Waktu umat Tuhan berkumpul sama-sama in harmony. Memuji dia, kesanalah dia memerintahkan berkat kehidupan. Justru waktu umat Tuhan berkumpul, nggak ada mujizat, bilang lagi kiri kanannya, itu baru luar biasa. Amin. Tapi waktu anak Tuhan berkumpul, mujizat itu biasa. Amin saudara. Tadi saya suka Ayub nyanyikan lagu itu. Ya, lakukanlah lagi. Betul. Saudara, kita mau Tuhan melakukannya lagi. Tetapi kita malas bersyukur. Kita nggak mau bersyukur. Seringkali ketidakmengertian kita membatasi atau menghentikan apa yang kita mengerti. Dan firman Tuhan katakan apa lanjutannya. Dan hati mereka bodoh dan gelap. Orang yang gak mau bersyukur, hatinya tuh gak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Yang dia lihat ini salah, ini jelek, ini gak bagus. Tetapi saya percaya orang yang banyak bersyukur, sekalipun dia di dalam keadaan yang tidak baik, dia selalu dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap musim kehidupannya. Amin. Kenapa? Tuhan, saya mau lihat kebaikan Tuhan. Simple kata Tuhan. Bersyukur. Saya percaya mengalami hadirat Tuhan bukan cuma waktu hari Minggu waktu kita datang ke tempat ini. Tetapi mengalami hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya, itu adalah bagian kita. Bilang kiri kanannya setiap hari. Amin. Setiap hari kita bersyukur. Setiap jam kita bersyukur, bahkan setiap detik kita bersyukur. Sehingga kehadiran Tuhan itu termanifestasi di dalam kehidupan kita setiap waktu. Amin. Saudara mau mengalami hadirat Tuhan? Amin. Siapa yang mau ngalamin hadirat Tuhan? Bilang kiri kanannya banyak bersyukur. Amin. Banyak bersyukur. Ya tadi Ayub udah nyanyiin lagunya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Membuatku berharga di matamu. Kalau kita lihat saudara di dalam perjanjian lama, manusia tuh karena dosa terpisah dari Allah, betul ya? Karena dosa terpisah dari Allah, oleh karena itu Tuhan gak pernah benci orang berdosa, yang dibenci dosanya. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Dan kalau lihat di perjanjian lama, ya orang tuh kalau mau masuk hadirat Tuhan, mau menghadap Tuhan tuh harus bawa persembahan, betul? Ulangan 16 ayat 16b, firman Tuhan katakan jangan datang ke hadirat Tuhan tuh dengan tangan yang hampa. Gak ada lagunya kan? Tidak dengan tangan yang hampa, betul? Kita datang kepada hadirat Tuhan. Oh iya Bu, saya datang kalau ke gereja saya bawa kolektor. Saya bawa kolektornya banyak loh Bu. Saudara, saya mau bilang kolektor atau duit itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Betul ya Bapak Gembala ya? Karena bayar listrik gak bisa pakai doa. Bayar listrik pakai duit. Jadi kolektor itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Tetapi persembahan apa sih yang dapat kita bawa kepada Tuhan? Persembahan apa sih yang sesungguhnya yang dapat kita bawa kepada Tuhan? Kalau di perjanjian lama, mereka bawa sapi, mereka bawa burung dara, mereka bawa domba untuk disembelih sebagai persembahan.
Tetapi firman Tuhan katakan Yesus adalah anak domba Allah, persembahan sekali, sempurna dan untuk selama-lamanya. Kita datang ke sini gak ada yang bawa domba, gak ada yang bawa sapi kan untuk dipersembahkan. Kita bawanya kolekte uang. Tetapi apa sih sesungguhnya yang Tuhan rindukan? Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, kita yang sekarang sudah menjadi satu dengan Kristus, tadi firmannya udah baca ya. Kita yang sekarang mempunyai kepenuhan Allah, kita sekarang yang disertai kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita rindu supaya hadirat itu kehadiran itu bukan cuma di dalam saja, tetapi termanifestasi di dalam hidup kita. Mazmur 100 ayat 4 firman Tuhan katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kau girangkan. Saudara mau masuk hadirat Tuhan, ucapan syukur, pujian kepada Tuhan itu adalah pintu gerbang untuk saudara dan saya masuk ke dalam hadiratnya. Bahkan di dalam Mazmur 22 ayat 3 katakan, Tuhan bertahta atas pujian dan penyembahan umatnya. Waktu saudara lagi ngalamin masalah, waktu saudara lagi ngalamin sakit, waktu saudara lagi ngalamin down, waktu saudara ngalamin sedih, saudara bersyukur. Itu membuat dia bertahta. Bertahta ngerti maksudnya? Berkuasa. Have dominion. Take dominion atas seluruh permasalahan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Dia bertahta. Dia hadir di atas pujian penyembahan umatnya. Lalu dengan kata lain saya mau katakan, bersyukur membuat kita menikmati hadiratnya. Bersyukur membuat kita mengalami kehadirannya yang dimanifestasikan di dalam hidup kita. Contohnya Daud. Saya cepat ya saudara ya. 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan bahwa Daud disertai Allah. Bahwa kehadiran Tuhan ada bersama dengan Daud. Tetapi bukan cuma kehadiran Tuhan beserta dengan Daud. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan katakan, Daud berhasil di dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Karena bukan cuma kehadiran Tuhan ada sama dia, tetapi hadirat Tuhan dinyatakan di dalam setiap perjalanan Daud. Bahkan di dalam Mazmur 71 ayat 5 sampai 8. Bagi banyak orang firman Tuhan katakan, aku seperti tanda ajaib. Daud bukan orang yang luar biasa. Bahkan kita tahu waktu Samuel ya ke rumah Eli, Daud gak masuk hitungan. Dia bukan orang yang luar biasa. Daud melakukan kejahatan. Daud melakukan kecurangan. Tetapi firman Tuhan katakan, he is the man after God's own heart. Kenapa? Saya percaya kalau kita baca di dalam Mazmur 71 ayat 5 sampai 8. Dari dia masih kecil, bahkan sampai memutih rambutnya. Saya mau katakan mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Mulutnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Sehingga Daud berkata, bagi banyak orang hidupnya seperti tanda yang ajaib. Amin. Daud mulutnya penuh dengan pujian. Yang kedua, Yusuf. Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Saudara bisa baca di Kejadian 39 ayat 2 sampai 3. Yusuf itu berhasil sekalipun dia menjadi budak di rumah Potifar, ya. Dikatakan apa saja yang dia kerjakan berhasil karena apa? Dia disertai Tuhan. Hadirat Tuhan itu termanifestasi di dalam kehidupan Yusuf. Hadirat yang termanifestasi, maaf ya saudara, bukan bicara bukan bicara no. Hadirat yang termanifestasi bicara apa? Apa saja yang engkau kerjakan dijadikannya berhasil. Amin.
Hadirat Tuhan tuh bukan cuma di dalam gereja. Hadirat Tuhan itu berjalan bersama dengan saudara dan saya. Amin. Sehingga waktu orang lihat kita, orang mengenal Tuhan kita. Kejadian 39 ayat 23, waktu dia di penjara, kepala penjara aja takut. Karena apa saja yang dia kerjakan berhasil. Kisah 7 ayat 10, firman Tuhan bilang apa? Yusuf disertai Allah, penuh kasih karunia dan hikmat. Wow, hadirat Tuhan yang dimanifestasi. Karena saudara, apapun keadaan kita lagi tidak baik, waktu gak ada alasan untuk bersyukur, ayo kita ingat ayat ini, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Siapa di tempat ini yang gak pernah ngalamin kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan. Semua pernah ngalamin kebaikan Tuhan, betul? Boleh bilang kiri kanannya, artinya kamu bisa bersyukur. Karena firman Tuhan katakan apa? Supaya kita bisa bersyukur, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita kadang-kadang yang diingat-ingat yang jahat, kejahatan orang sama kita, kecurangan orang sama kita. Tetapi biarlah hari ini supaya kita bisa bersyukur. Firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah kita lupakan segala kebaikannya. Saya percaya waktu kita mengucap syukur, hadirat Tuhan itu termanifestasi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirat Tuhan ada beserta dengan kita sepanjang hidup kita. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Kalau tadi saya katakan tentang mami saya, saudara ya. Waktu mami saya meninggal dunia di rumah duka di hari yang ketiga, ya biasa itu disebut malam kembang, saudara. Itu saya bilang sama worship leadernya, saya bilang saya gak mau lagu yang sedih-sedih. Dia bilang ini, Ceh mau lagu apa? Lagu semua baik gak usah, itu kemarin udah, saya gak mau. Saya mau lagunya yang bersyukur aja kepada Tuhan. Saya mau lagunya pengagungan aja kepada Tuhan. Maksudnya gimana Ceh katanya? Saya bilang buat kayak KKR, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang saya katakan kepada adik rohani saya. Oh oke. Mereka mulai memuji Tuhan dan tidak ada satu lagu sedih pun. Lagunya semua pengagungan kepada Tuhan. Lagunya semua bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh rasakan malam itu di rumah duka. Bukan jadi rumah duka, tapi yang ada jadinya KKR. Bahkan nanti saya puterin sedikit ya, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus saudara ya. Bahkan saya gak tahu siapa yang videoin. Video itu jadi viral di sosial media. Mungkin orang yang lihat kami kayak orang gila saudara. Tapi saya mau katakan semua orang merasakan manifestasi hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kami keluarga ya nangis tapi sukacita bingung gitu. Tetapi enggak tahan, overwhelmed sama kebesaran Tuhan dan hadirat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan yang lebih luar biasa lagi, esok harinya waktu udah selesai semuanya, waktu kami hitung uang duka, saudara, waktu kami hitung saudara uang dukanya, itu cukup buat bayar rumah sakit mami yang ratusan juta. Itu cukup untuk bayar rumah duka, untuk beli tanah kuburan, untuk peti, untuk segala macam, dan sisa 12 bakul. Saya mau bilang, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Bahkan di dalam suasana duka cita, Dia menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kami. Kenapa? Karena mulut kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Boleh tolong ditayangkan sebentar? Sebentar aja, saya boleh minta nanti. Anda praise and worship, saya yakin bahwa mama bangkit. Sampai hamba Tuhannya bilang nih kalau terusin ya, mami bangkit. Mungkin kalau orang dunia yang lihat ini, dibilang kami orang gila. Oke, sampai di situ aja. Thank you.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau katakan kemuliaan Tuhan itu bagian kita sebagai anak-anaknya. Kuasanya, kasihnya itu bagian kita sebagai anak-anaknya. Sekalipun dunia menyodorkan yang tidak baik, tetapi Tuhan katakan biarlah mulut kita tetap bersyukur kepadanya. Saya boleh minta imam musik maju ke depan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Bilang lagi kiri kanannya kalau nyanyi bunyi. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Biarlah setiap kita boleh menikmati apa yang menjadi hak kita. Yaitu kehadirannya, hadiratnya, kemuliaannya bagi setiap kita. Apapun yang sedang kau alami itu tidak besar daripada roh Allah yang ada di dalam kita. Apapun yang kau alami, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Dan seluruh kepenuhan Kristus ada di dalam saudara dan saya. Sehingga buat engkau dan aku, nothing is impossible. Amin. Kita naikkan pujian ini. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Tiba-tiba diingetin Tuhan. Waktu mami saya mesti operasi, saya udah cerita sama Pagem sama Bugem. Dokter bilang yang ini gak ditanggung BPJS. Ibu harus bayar. Puluhan juta rupiah. Rekening kami gak cukup buat bayar. Saya cuma bilang begini, Tuhan masa sih? Masa sih? Allah yang aku kenal adalah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, di dalam ketidaksadaran mami saya ambil tangannya. Saya bilang ini, Ma, ayo kita puji Tuhan. Ayo kita puji Tuhan, saudara. Apapun masalahmu, gak lebih besar dari Tuhan kita. Gak lebih besar dari Tuhan kita. Mami saya lagi kesakitan, saya ajak untuk memuji Tuhan. Lagunya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Justru di dalam kelemahan, saya memilih untuk memuji Tuhan. Waktu saya selesai bernyanyi, telepon saya berbunyi dari seorang teman saya. Dia cuma katakan, saya yang kirim uangnya. Operasi sekarang juga Mamila. Saya yang kirim uangnya. Saya cerita sama Pak Gem dan Bu Gem, saya gak mau iman bisik-bisik. Saya bilang, Tuhan, saya mau tutup mulut saya. Tapi saya akan bersyukur kepada Tuhan. Justru di dalam kelemahanmu, justru di dalam kekuranganmu, that is the right time buat engkau meninggikan dia. Supaya dia menyatakan, memanifestasikan hadiratnya di dalam kehidupan setiap kita. Karena He is for us, not against us. Sekali lagi saya katakan, orang yang bersyukur, nothing is impossible. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih atas taburan firman Ibu Ola. Tuhan Yesus memberkati, berkati pelayanan pengembalaan, keluarga, semuanya Tuhan Yesus berkati dan berlimpah. Haleluya. Kita akan menyaksikan info sepekan melalui multimedia. Silakan multimedia. Shalom seluruh jemaat GBI House of Glory yang Tuhan Yesus berkati. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Anda bukan orang asing, dan jika Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami undang kembali untuk hadir beribadah bersama kami di minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tertanam bersama kami GBI House of Glory, Bapak Ibu dapat mengisi form kartu keluarga jemaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan lewat sekretariat GBI House of Glory. Gembala, wakil gembala, serta seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ola yang sudah memberkati dan menguatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Sehat selalu Ibu, Tuhan Yesus pakai serta berkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Ibadah minggu depan di tanggal 11 Agustus 2024 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pada pukul 9 pagi. Kami informasikan kembali kepada jemaat, ibadah raya GBI House of Glory di minggu depan hanya diadakan satu kali, yaitu pada pukul 9 pagi. Ibadah anak Top Kids di minggu depan juga dilaksanakan hanya satu kali, mengikuti ibadah raya di pukul 9 pagi. Untuk ibadah remaja Teens Generation tidak diadakan di minggu depan dan akan digabung bersamaan dengan ibadah raya. Bagi Youthers, ibadah Youth Tribe masih tetap dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 sore. Dan untuk minggu depan, kita akan dipimpin secara langsung oleh gembala kita, Pendeta Sony Waplau, dan disertai dengan perjamuan kudus.
Kami menyediakan rangkuman khotbah via aplikasi WhatsApp secara gratis. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, jemaat dapat menghubungi PDM Henry De Jong. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara pribadi untuk pergumulannya, jemaat dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, jemaat dapat menghubungi Sekretariat GBI House of Glory Ambon yang berada di lantai 4 Ambon Plaza. Kami juga mengajak Bapak Ibu jemaat yang belum tergabung dalam KUL untuk segera bergabung dalam keluarga rohani yang saling mendoakan, bertumbuh bersama, dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar sesuai dengan tempat Bapak Ibu tinggal. Kami tidak memberikan waktu khusus untuk pemberian persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, baik persembahan umum, diakonnya maupun persepuluhan, jemaat dapat langsung memberi pada kotak-kotak yang telah disediakan ataupun melalui transfer ke rekening GBI House of Glory. Dan untuk informasi persembahan persepuluhan tersedia pada papan pengumuman yang berada di pintu masuk. Demikian info sepekan di minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo, puji nama Tuhan. Berapa kita di tempat ini yang mengalami berkat Tuhan oleh firman Tuhan tadi, coba lambaikan tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat HOG adalah jemaat yang selalu mengucap syukur dan segala keadaan. Haleluya. Kami bertanya di tempat ini, ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama kami di tempat ini. Mohon dengan hormat bisa lambaikan tangan sebentar. Sebelah kanan saya, Ibu bisa tetap angkat tangan supaya dilayani oleh ya. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan Jemaat GB House of Glory Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Jika minggu depan belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Dan kami infokan kembali minggu depan ibadah GB House of Glory Ambon dilakukan hanya 1 kali, yaitu jam 9 pagi. Haleluya. Jadi mungkin ada saudara kenalan yang biasa ibadah siang jam 11:30, ingatkan mereka lagi bahwa tanggal 11 ibadah cuma 1 kali. Haleluya. Saya undang Bapak Gembala untuk bersama dengan kami di depan. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pastor Rola su memberkati katong jemaat HOG. Beta lihat muka su bercahaya semua. Muka sing kusut rei. Bilang selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Beta lanjutkan khotbah nanti minggu depan. Karena kebetulan minggu depan tanggal 11 Agustus dan besoknya tanggal 12 Agustus itu adalah hari ulang tahun HOG yang ke-6 di Kota Ambon.
Jadi katong bikin satu kali saja untuk merayakan ulang tahun yang ke-6. Jadi hari ini katong bicara tentang ucapkan syukur. Ulang tahun minggu depan beta berbicara dengan judul menikmati hidup di tengah badai. Akan baku sambung sedikit. Mengucap syukur. Beta rasa ini adalah sesuatu lifestyle, gaya hidup yang harus kita bentuk dalam hidup kita. Bagaimana katong bisa bersyukur kalau kerja rugi? Bagaimana katong bisa bersyukur kalau dapat pecat dari perusahaan? Bagaimana kita bisa bersyukur sululus sing cari-cari kerja sing dapat kerja? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau laki sing tanggung jawab? Peminum Beta akan tambah sedikit kesaksian kuasa mengucapkan syukur yang dikarang oleh seseorang yang namanya Caroline, tapi saya sudah lupa nama belakangnya. Kuasa mengucap syukur. Ada seorang istri, ibu istri, dia susah tahan dan dia pun laki karena laki yang tanggung jawab. Paminum, panjudi, panjina, semua pang ada di dia pun laki. Sudah itu lagi tidurnya ngorok lagi. Dia sudah berdoa kurang lebih 10 tahun. Laki yang pernah berubah. Dia datang di pendeta. Saya tidak tahu itu pendeta HOG atau bukan. Dia bilang, Bapak pendeta, beta susah tahan lah, beta pempai tua ini paling saya tanggung jawab. Beta sudah berdoa 10 tahun. Dia sering berubah. Terus Pak Pendeta bilang, Bu, mulai dari hari ini ibu stop berdoa. Lalu beta bikin apa? Mengucap syukur. Bersyukur, puji Tuhan, beta pun laki paminum, panjudi. Dia menganggap pendeta, Pak Pendeta yang salah. Beta bersyukur kepada Pak Tua yang kayak begini. Ya, bersyukur. Jadi begitu dengar begitu dia dalam hati, ini pendeta ini ada sedikit miring juga. Tapi dia lakukan apa yang pendeta suruh, bersyukur. Meskipun hatinya tidak seperti itu. Pulang, terima kasih Tuhan. Beta dapat laki paling tanggung jawab, tukang minum, tukang judi, tukang zina, ngorok lagi. Bersyukur. Dalam hati sama sing cocok. Tapi begitu dia beberapa hari, beberapa minggu, beberapa ini berdoa dengan bersyukur dengan sikap begitu, dengan itu tiba-tiba sikap dia berubah. Tadinya itu dia Pai Tua pulang jam 1 pagi, toki pintu, setengah jam dia sembuka. Tapi sekarang Pai Tua pulang, dia tunggu. Begitu Pai Tua buka pintu, Pap, sumakan belum? Dia bikin air panas, kasih mandi, kasih itu. Pokoknya sikapnya berubah begitu dia punya hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Dan dia punya Pai Tua, lihat 1 bulan, 2 bulan. Beta ini orang paling sentau diri. Beta pun bini begitu baik kepada beta. Beta paling sentau diri. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita bangkit berdiri. Dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan
balas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita akan akhiri ibadah kita, siapkan hati kita sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Kita rindu untuk terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat kedua tangan, pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai ketong semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati ketong semua.